Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat people, sahabat celebes people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara kita yang mungkin masih bertanya-tanya, ada apa dengan Ibrahim sehingga mengajarkan kita tentang pengorbanan, berkurban, menyembelih hewan? Tentunya inilah apa yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim sebelum kita hadir di muka bumi. Dari situ kita bisa memahami bahwasanya Nabi Ibrahim telah memberikan pelajaran yang sangat berarti buat kita. Sesungguhnya cara-cara membawa keluarga kita dalam rangkaian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. InsyaAllah pada perjumpaan kita kali ini saya akan mengangkat tema yang berjudul Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya sangat luar biasa. Ibrahim alaihissalam sejak kecil diasingkan, disembunyikan. Di dalam gua dia melihat dari ujian ketauhidan. Ternyata Ibrahim kecil ini sangat luar biasa. Dia mengetahui tidak mungkin matahari ini adalah Tuhan. Karena ketika malam tiba, Tuhan itu pun redup. Begitu pula bulan. Ketika siang tiba, bulan itu pun berhenti untuk menyinari bumi. Maka Tuhan bukanlah bulan, matahari bukan pula Tuhan. Dari sini dia mencari tahu siapa yang menciptakan segala ciptaan yang telah tercipta di hadapan kita ini. Tentu ada sang pencipta. Maka Nabi Ibrahim mengetahui. Dari situlah sosok Ibrahim yang kecil, yang begitu kokoh dengan ketauhidannya. Lalu ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, menikah, dan dia diuji dalam mengatur bahtera rumah tangganya, membawa bahtera rumah tangganya yang baik menuju bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari ujian dan ujian, bertahun-tahun Nabi Ibrahim diuji, sampai Nabi Ibrahim berdoa, meminta di umur yang tuanya, minta anak yang soleh. Masya Allah, apa yang terjadi? Lahirlah dari penantian lamanya Ismail alaihissalam. Ismail lahir dari Siti Hajar alaihissalam, ibunya, suaminya Ibrahim alaihissalam. Begitu dia diuji lagi, keluarga yang kecil ini, yang mana Ibrahim disuruh meninggalkan keluarga kecilnya di tengah padang yang tandus, tak ada apa-apa, kering kerontang. Di Bakkah Mubarakah, Bakkah, Makkah Al-Mukarramah, diuji di sana, meninggalkan anak dengan istrinya yang tidak punya apa-apa, air. Siti Hajar alaihissalam mendengarkan tangisan anaknya, tak rela. Dia berlari antara Safa dan Marwah mencari yang namanya air. Ternyata itu cuma fata morgana, tak ada air. Ternyata disitulah ketika dia melihat, mendengarkan suara tangisan anaknya yang mulai pelan. Akhirnya dia mulai curiga. Ternyata ketika kembali kepada anaknya, dia melihat ada air yang muncul dari kakinya. Lalu setelah itu, begitu anaknya beranjak dewasa, datanglah Ibrahim menawarkan, wahai anakku, ya bunayya, inni arafil manam. Aku melihatmu dalam mimpiku menyembelihmu. Anni azbauka fanzur madza tara. Ay anakku, bagaimana? Apa menurutmu? Bagaimana pendapatmu? Kalau mungkin kita seorang anak yang kurang ketakwaan dan keimanan di hati, atau mungkin ibunya, kau enak saja. Kau baru datang lama, tinggalkan anakmu masih merah, kau tinggalkan. Begitu dewasa kau datang mentang-mentang langsung mengatakan ini perintah. Langsung kau mau sembelih anakmu sendiri. Bayangkan, ujian ini datang kepada keluarga kecil Ibrahim. Apa kata anaknya dengan pasrah mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah, laksanakan. Insyaallah engkau akan menemukanku bersama orang-orang yang sabar. Coba bayangkan, luar biasanya keluarga ini. Kalau kita mungkin berkurban hanya binatang dan lain sebagainya, Ibrahim ini anaknya guys. Tapi jangan juga kau sembelih anakmu tahun ini. Itu cuma contoh.
Tapi sekarang kan ada kambing, ada sapi dan lain sebagainya. Maka dari pengorbanan inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim merangkai keluarganya ini dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud bagaimana Nabi Ibrahim diuji dalam hidupnya, dalam keluarganya, dan juga bagaimana dia membina keluarganya dalam bingkai keagamaan, dalam bingkai Islam, dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ini, bagaimana kita ini? Coba lihat anak kids zaman now. Permainan mereka bukan lagi main cengke dan lain sebagainya. Permainan mereka ini sangat hebat. Gadget di tangannya menjadi penghancur yang lebih hebat daripada AK-45. Kita tidak tahu apa yang mereka buka dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, bimbing anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga keturunanmu, anak-anakmu dari jilatan api neraka. Ajarkan mereka untuk mengenal Tuhannya. Ajarkan mereka untuk mengenal Nabinya. Ajarkan mereka untuk mengenal kitabnya, Al-Quranul Karim. Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita dulu mengaji setengah mati, 10 kilo jauhnya, itu pun tiba tidak langsung mengaji, disuruh angkat air 10 jergeng. Bayangkan, sudah jauh datangnya disuruh angkat air 10 jergeng. Tidak ada hubungannya angkat air 10 jergeng dengan mengaji. Kira-kira kita pintar dengan mengangkat air 10 jergeng? Pintar mengaji gara-gara sudah menyapu rumah guru? Pintar mengaji gara-gara kita sudah melipat baju guru? Tidak. Tapi itulah adab yang diajarkan, akhlak budi pekerti yang diajarkan oleh guru kita. Bagaimana kita meraih ilmu dan juga mendapatkan keberkahan dari ilmu kita. Itu diakibatkan ridho dari guru dan ridho dari orang tua. Orang tua juga tidak ingin melihat anaknya acuh tak acuh meninggalkan agamanya. Tapi bagaimana dia membimbing agama, membimbing mereka dalam bingkai agama. Itulah bagaimana orang tua dulu kita mendidik. Tapi sekarang kita malah takut ketika anak kita tersiksa, anak kita dan lain sebagainya. Bukan berarti kita menyiksa, kita menyayangi agar mereka tetap dalam lingkup bingkai agama yang kita cintai ini. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan generasi-generasi ini? Siapa lagi yang akan melanjutkan dan mengenalkan mereka tentang Tuhannya kalau bukan kita dari sekarang? Generasi ini tidak akan lahir kalau bukan dari kita yang akan memberikan kebaikan kepada mereka semua. Bapak Ibu jamaah, selebih people yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, mari kita senantiasa menjadikan keluarga kita ini sebagai bahan untuk menyampaikan ajaran agama, mengajarkan mereka tentang agama kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini menyadarkan kita, dan mulai kini mari kita rubah segalanya dari sejak kini dan dari kita sendiri. Kenalkan mereka kepada Tuhannya, kepada kitabnya, dan kepada nabinya. Wallahul musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.